Karena azas kepemimpinan kita adalah Ingarso Sungtulodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Saudara, hari kedua pembekalan Kabinet Merah Putih para Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Lembaga, serta utusan dan staf khusus kepresidenan akan kembali menerima sejumlah materi dengan berbagai topik. Latihan baris berbaris masih jadi kegiatan pertama yang dilakukan Prabowo Subianto bersama jajaran menteri di lapangan Sapta Marga Akademi Militer. Dalam latihan kali ini, Presiden Prabowo Subianto sempat memimpin dan memberikan arahan kepada para menterinya. Pada hari kedua, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih mengenakan seragam berbeda, yakni seragam safari. Dalam unggahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di akun Instagramnya menyebut pakaian safari dengan 4 saku menjadi ciri khas dari Prabowo Subianto. Selain latihan baris berbaris, pada pembekalan hari kedua, Menteri dan jajarannya akan mendapat pembekalan sejumlah materi. Kemarin usai mengecek pasukan dan memimpin upacara Parade Senja, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan soal pentingnya pemimpin yang bisa memberi contoh. Prabowo bilang pemimpin harus memberikan teladan yang baik terlebih bagi menteri yang bekerja untuk rakyat. Lihat saudara basah-basah. Saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Karena azas kepemimpinan kita adalah Ingarso Sungtulodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Tiga hari menjalani penggemblengan di Lembah Tidar, Magelang, jajaran Menteri Prabowo di Kabinet Merah Putih dibekali sejumlah kegiatan. Mulai dari latihan baris berbaris, olahraga, hingga pembekalan materi tentang sejumlah target dan visi yang ingin dicapai pemerintahan Prabowo Gibran. Rangkaian kegiatan pembekalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para menteri. Jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan, nanti bangun jam 7. Nah ini enggak ini, kita tidur jam 2, jam 4 udah bunyi. Tapi itu bagus, bahwa hidup itu disiplin. Tanggung jawab negara itu mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggilan tugas harus siap. Dia akan sangat frekuensi dan ini dibikin kegiatan yang saya rasa hampir mayoritas anggota kabinet tidak terbiasa. Baik dari tidur di tenda, terus bangun jam 4 pagi langsung kita baris dari senam. Diisi juga materi-materi substansi yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan. Jadi ini langkah yang dimana hubungan kemanusiaan itu sangat penting. Satu sama lain saling mengingatkan, berangkat bersama-sama, makan bersama-sama, berkegiatan bersama-sama, mendengarkan pengajaran bersama-sama. Luar biasa. Saya melihat teman-teman anggota kabinet sangat senang, sangat gembira, banyak mendapatkan ilmu baru, dan terutama kekompakan
dan sangat terinspirasi sekali karena arahan Pak Presiden memang kita harus teamwork, dan saya rasa kita berolahraga bersama dan bertinggal bersama ini adalah suatu yang sangat efektif untuk kita bisa memulai teamwork, termasuk secara literally kita baris bersama harus berirama, dan itu pasti saya rasa akan ada manfaatnya untuk ke depan bahwa kita harus berirama. Presiden Prabowo menegaskan olahraga dan latihan baris berbaris yang dilakukan menteri dan kepala lembaga pada retreat di Akademi Militer Magelang bukanlah latihan kemiliteran, melainkan bertujuan untuk menyamakan frekuensi menteri-menteri di pemerintahannya. Saya tidak bermaksud membuat tenaga militer sedikit salah. Bukan itu, dan lebih dari itu Dalam pembekalan jajaran menteri di kabinetnya, Prabowo selalu menekankan pentingnya kerja bersama dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Tim Liputan Kompas TV. 1, 2, 3. Jika di malam kemarin kegiatan ditutup dengan makan malam bersama, rencananya malam ini jajaran Kabinet Merah Putih akan menutup hari dengan malam keakraban. Presiden Prabowo ingin giat Akmil Kabinet Merah Putih dapat membangun kebersamaan dan menciptakan tim building antar menteri. Dan berikut adalah agenda pembekalan Menteri Prabowo di Akmil hari ini. Hari ini fokusnya adalah pemberian materi tentang hilirisasi dan B100, pemberian materi food estate dan juga makan bergizi. Setelah itu ada pemberian materi strategic review dan ditutup dengan malam keakraban. Di tengah kegiatan pembekalan menteri di Akmil, Presiden Prabowo Subianto meninjau dapur Satuan Pelayanan Makan Bergizi di depan Kompleks Akmil Magelang. Sementara hari ini para menteri juga diberi pembekalan soal makan bergizi gratis yang menjadi program andalan Prabowo Gibran. Manajer Kepala Kantor Satuan Pelayan di Magelang menjelaskan Presiden meninjau fasilitas hingga sistem kerja dapur untuk mewujudkan program makan bergizi gratis. Apa aja, Mas? Meninjau lokasi. Apa aja yang dilihat, Mas? Fasilitasnya apa saja? Fasilitas, model bisnis, terus juga sistem kerja yang kita lakukan. Apa fasilitasnya, Mas? Nanti Kepala Badan yang akan menyampaikan. Pesan Pak Prabowo apa, Mas? Apa? Pesan Pak Prabowo gimana, Mas? Kalau menurut secara objektif saya, subjektif saya, pesan beliau responnya sangat bagus. Kegiatan para menteri di hari kedua pembekalan, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Febriana Mila. Mila, hari ini apa para menteri kan menjalani banyak pembekalan mulai dari food estate, kemudian juga hilirisasi dan juga strategic review gitu. Apa yang menjadi pesan Prabowo dalam pembekalan hari ini? Ya, Maidop dan juga saudara, memang untuk pembekalan hari kedua Kabinet Merah Putih hari ini membahas terkait dengan hilirisasi B100 dan kemudian juga ada food estate, makan bergizi gratis dan juga strategic review, di mana untuk hari ini juga ada tambahan materi dari Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi dan Penasehat Presiden urusan digitalisasi dan teknologi pemerintahan terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi. Dan untuk pembekalan hari ini
yang menjadi titik utamanya atau topik utama adalah terkait dengan makan bergizi gratis dan juga terkait dengan food estate, di mana ini adalah program-program unggulan pada pemerintahan Prabowo Gibran periode 2024-2029, di mana untuk program makan bergizi gratis ini yang menyasar anak-anak sekolah, kemudian juga ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita, ini diharapkan nanti akan dapat dipenuhi oleh kementerian. Ada sejumlah kementerian nanti yang akan dilibatkan sehingga bisa untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Sementara itu, Madam dan juga saudara, di sela-sela pembekalan Kabinet Merah Putih di Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah, ini Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan juga Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, ini melakukan peninjauan kantor Badan Gizi Nasional Pelayanan Makan Bergizi, di mana ini seperti informasi yang kami dapatkan, ini adalah kantor pertama yang dibangun di Magelang, Jawa Tengah. Namun kita belum bisa memastikan apakah kantor Badan Gizi Nasional Pelayanan Makan Bergizi ini nanti akan dibangun di daerah-daerah lainnya. Kita tunggu informasi selanjutnya. Namun perlu diketahui untuk kantor pelayanan makan bergizi ini memang dimaksudkan nantinya untuk melayani 3.000 porsi makan gratis bergizi bagi anak-anak sekolah di wilayah Magelang, Jawa Tengah dengan melibatkan masyarakat setempat. Di mana tadi Presiden Prabowo Subianto berkunjung sekitar 10 menit di sana untuk melihat fasilitas, kemudian juga nanti makanan apa yang disajikan dan juga tentunya kebersihan dan juga gizi yang nantinya akan diberikan kepada anak-anak sekolah di Magelang, Jawa Tengah. Seperti itu, Maidop. Febriana Mila, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Akmil Magelang, Jawa Tengah.